Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita akan meneruskan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama, Fathul Ilmi wal Ulama. Sebagian bahwa orang yang datang ke majlis ilmu lebih utama daripada orang yang datang kepada jenazah dan orang yang menjenguk orang sakit. Bahkan kata Umar bin Khattab, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar, anna hudur majlis zikrin, sungguhnya hadir pada majlis zikir, afdalu itu lebih utama, min salati alfi rakaatin, dari salat 1000 rakaat, wa suhudi alfi janazatin, dan menyaksikan dan menghadiri 1000 jenazah, wa iyadati alfi maridin, dan jenguk 1000 orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna hudura majlis dzikrin afdalu min salati alfi rak'atin wa suhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Menghadiri pada majlis zikir lebih baik daripada solat 1000 rakaat, dan lebih baik daripada menghadiri takziah 1000 mayit orang meninggal, dan lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Jadi Abi Dzar ingin menyatakan begini, orang yang hadir majlis zikir, majlis di situ menerangkan tentang keagungan Allah. Majlis itu menerangkan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Majlis zikir bagaimana dia berakhlak sesuai dengan ketentuan Allah. Majlis zikir yang membuat hatinya takut kepada Allah. Maka orang yang datang ke majlis zikir itu, yang isinya itu adalah ilmu, yang isinya itu adalah ngaji, belajar kepada ulama yang menerangkan tentang tauhid, tentang fikih, tentang akhlak, tentang tafsir, tentang hadis. Orang yang ngaji itu seperti sampean semua ini, maka katanya Abu Dzar, pahalanya lebih banyak daripada sholat 1000 rakaat. Oh, keren ya. Siapa duduk di sini nih, tenang, sambil ngantuk-ngantuk itu. Ya, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Juga lebih baik daripada sampean itu takziah kepada 1000 orang meninggal. Lebih besar pahalanya daripada menjenguk 1000 orang sakit. Bukan berarti sampean ini karena sholat sudah ngaji nggak usah sholat, bukan begitu maksudnya. Wah, kalau begitu sudah 1000 ya, sehari semalam kan 17. Berarti kalau ngaji udah punya celeng nggak usah sholat, nggak begitu logikanya. Sholat tetap sholat, sholat tetap wajib, puasa tetap wajib. Kalau sampean punya uang tetap wajib zakat. Kalau punya uang sampean haji dan umroh tetap. Tetapi sampean yang melaksanakan sholat berjamaah
bersama-sama. Tadi kan sholat berjamaah ya. Nah, sholat berjamaah di belakang orang alim. Wah, apa katanya? Seperti sholat di belakang Nabi Muhammad. Kalau bermakmum pada Nabi Muhammad, maka apa katanya? Dosa-dosanya diampuni. Nah, sampai ngaji bersama-sama. Nah, ngaji semacam ini setelah melaksanakan waktu dengan sempurna, puasa dengan sempurna, maka sampai itu mendapatkan pahala dari Allah lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih besar pahalanya daripada takziah pada 1000 orang meninggal dunia. Dan lebih banyak pahalanya daripada menjenguk 1000 orang sakit. Apa ingin disampaikan kepada kita? Bahwa betapa besar majelis, tempat di mana isinya itu mengaji. Mengaji apa? Ilmu agama. Atau ilmu-ilmu yang mendukung terhadap ilmu agama. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melaksanakan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka karena itu kita harus menerapkan majelis zikir. Nah, dalam konteks sekarang ya, dengan majunya teknologi, itu menurut pendapat saya sih. Menurut pendapat saya ini, bagi orang-orang yang nggak bisa datang kepada tempat, datang ke masjid ini, ya nggak apalah, ngikutin yang online. Kayak sekarang kan zamannya daring gitu ya. Sekolah daring, ngaji daring, setor hafalan juga daring gitu ya. Nah, juga ngaji kitab juga daring, nggak apa-apa, insya Allah. Jika ikhlas dia ngaji di tempat yang jauh dengan mengikuti live, insya Allah seperti pahala yang diberikan kepada orang yang hadir karena ketempatan, punya waktu, punya tenaga, dan punya kesempatan. Alhamdulillah. Waqala, dan berkata Umar bin Khattab, siapa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innar rajulah, sungguhnya laki-laki, la yakhrujah, sungguh keluar siapa laki-laki, min manzilihi, dari rumahnya laki-laki, wastarja'ah, min manzilihi, wa alaihi, dan itu berat atas laki-laki, minadzunubi, dari dosa, mislah jibali tihamatah, seperti gunung Tihamah. Faida asma'ah, apabila mendengar siapa laki-laki, al-alimah, pada orang alim, khaufa, maka takut siapa laki-laki, wastarja'a, dan berhenti siapa laki-laki, andunubihi, dari perbuatan dosanya laki-laki, insyarafah, maka balik pulang siapa laki-laki, ila manzilihi, pada rumahnya laki-laki, walaysa, dan tidak ada alaihi, atas laki-laki, dzambun, apa dosa, fala tufariku, maka jangan meninggalkan engkau majalisal ulama, pada majlis-majlis ulama, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, lam yakhluk, tidak menciptakan Allah, ala wajhil ardi, di atas bumi, turbatan, pada debu, akromah, lebih mulia, min majalisil ulama, dari majlis-majlis ulama. Di sini apa katanya? Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annar rajula la yahruja min manzilihi wa alaihi min adh-dhunubi misla jibali tihamata, fa idza sami'al alima, bukan fa idza sami'al alima khafa wastarja'a an dhunubihi, insarafa ila manzilihi walaysa alaihi dzamb. Kata Umar bin Khattab, kalau ada seorang keluar dari rumahnya mau pergi, dan ketika keluar dia tuh banyak dosa yang dia lakukan, baik dosa hablumillah atau hablum minas, baik dosa itu sengaja atau tidak sengaja. Dan dosanya tidak kecil, banyak sekali, seperti gunung Tihamah.
Ini di Mekah ini gunung yang gunung Tihamah. Setelah gunung Uhud, paling tinggi, paling besar itu gunung Uhud, baru gunung Tihamah, besar sekali. Nah, tetapi dia di tengah jalan dengar ada orang alim. Setelah mendengar orang alim, dia itu merasa takut, merasa hormat. Apa yang terjadi? Dia datang mengaji, belajar, mendengarkan pengajiannya, mendengarkan ceramahnya, mendengarkan tausiahnya, mengikuti bimbingannya. Lalu selesai dia pulang, maka dia, nah setelah mendengar jangan ulama tadi, dia berhenti tidak berbuat dosa lagi. Yang dulu suka carpak berhenti tidak carpak, yang dulu suka sholatnya jarang-jarang, sholatnya menjadi aktif. Apa yang terjadi ketika dia pulang rumahnya? Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wah, keren. Jadi kalau sampai ini pergi lalu tengah jalan ketemu dengan orang ngaji, berhenti mendengarkan dan berhenti dari perbuatan dosa, maka dosa yang telah dia kerjakan akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau sekarang mungkin kita ngelihat sambil naik mobil, lihat live. Nah, gitu ya. Beda dengan dulu, kalau mengaji harus datang, bisa pakai live mungkin, walaupun tidak persis lah, tapi paling tidak dapat manfaatnya. Seperti dia datang langsung ke majelis. Sekarang mungkin majelisnya majelis FB, majelis Twitter, majelis Instagram, majelis YouTube. Nah, kira-kira majelisnya begitu kalau sekarang ini. Atau majelisnya apa? Zoom. Atau majelisnya apa? Google Meet. Nah, kira-kira. Majelisnya apa? WA. Nah, itu majelisnya sekarang ini. Kayak orang-orang belajar sekarang, belajar pakai menggunakan WA. Ada yang belajar pakai Zoom, ada yang menggunakan Google Meet. Ada yang menggunakan Line dan sebagainya. Nah, katanya Umar bin Khattab kalau ada orang pergi lalu di tengah jalan mendengarkan ulama, lalu dia tuh merasa hormat, merasa takut, lalu ngikutin pengajiannya. Setelah ngikutin pengajiannya dia berhenti dari perbuatan dosa, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Apa katanya itu? Fala tufariqu majalisal ulama fa innallaha ta'ala lam yahluk ala wajhil ardi turbatan akramin majalisil ulama. Maka karena itu kamu jangan pernah meninggalkan majelis ilmu, tempat ulama itu mengajar ilmu. Jangan meninggalkan masjid di mana para ulama sedang mengajar ilmu. Jangan meninggalkan lapangan sedang ada pengajian umum. Jangan tinggalkan pondok pesantren ketika ada pengajian. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan debu yang paling mulia di muka bumi ini melebihi daripada mulianya majelis ulama, tempat-tempat ulama di situ mengajar. Artinya apa? Mumpung masih muda, sampean harus ada di pondok. Karena di pondoklah tempat mengaji. Di pondoklah situ para ulama mengajar ilmu agama plus juga ilmu-ilmu umum. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang paling mulia daripada tempat di mana situ tempat ilmu agama diajarkan atau ilmu-ilmu yang mendukung terhadap ilmu agama. Berarti kalau begitu mana yang paling mulia? Berarti pondok pesantren atau perguruan tinggi agama atau sekolah-sekolah di luar tetapi di situ mengajarkan agama. Itu yang paling komplit di mana? Pondok pesantren. Berjamaahnya bersama, zikirnya bersama, ngaji kitabnya kan ya, dakwahnya bersama. Berarti paling mulia di muka bumi di mana? Pondok pesantren. Berdasarkan perkataan sahabat Umar bin Khattab, karena menyatakan lam yahluk ala fa innallaha lam yahluk ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisin ulama. Karena Allah tidak menciptakan di muka bumi ini
tempat atau debu atau tanah yang lebih mulia daripada majelis ulama. Jadi itu, maka kita harus belajar dan belajar, jangan meninggalkan itu tempat yang paling mulia. Wa naqalah, dan mengutip asyari masih siapa ulama asyari Syakhi al-Maliki fi awal kitabihi, dalam awal kitabnya Nadmud Durar anin Nabi SAW qala, berkata siapa Nabi, man, adapun orang Allah memuliakan siapa orang al-alim pada orang alim, fa innama yu'azimu, maka sungguhnya dia memuliakan siapa orang Allah pada Allah Ta'ala Maha Allah. Wa man, adapun orang tahawanu, yang menghina merendahkan siapa orang al-alim pada orang alim, ya, bil alimi, dengan orang alim, fa innama dzalika, maka sungguhnya hal itu, yakni merendahkan orang alim, istighfafun, itu merendahkan billahi pada Allah wa rasulih, dan utusan Allah. Wa naqalah asyari masahi asyari masahi al-Maliki, di dalam awal kitabnya Nadmud Durar, katanya hadis dari Nabi Muhammad, apa katanya? Man azzamal alima fa innama yu'azzimullaha ta'ala, wa man tahawana bil ulama fa innama dzalika istihfafun billahi ta'ala wa rasulihi. Kata Rasulullah, orang yang memuliakan ulama, maka sungguhnya dia itu memuliakan Allah. Begitupun orang yang merendahkan ulama, merendahkan orang alim, maka berarti dia merendahkan, mengentengkan Allah dan Rasulnya. Jadi begini, orang yang mengagungkan ulama itu berarti mengagungkan Allah. Kenapa? Karena ulama itu adalah penerus para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Sedangkan para nabi itu, terutama Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. Utusan Allah itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, berarti ulama itu melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para nabi. Sedangkan para nabi itu orang yang paling Allah cintai. Maka kalau dia menghormati ulama, berarti mencintai Allah, karena ulama itu orang yang melaksanakan tugas kenabian, yaitu mengajarkan ilmu agama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengagungkannya? Nah, yang pertama, cara mengagungkannya itu hati kita menaruh hormat, hati kita merasa memuliakan sebagai orang alim, boleh lebih sebagai orang alim. Itu yang harus kita lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, muliakan ulama dengan arti apa? Dengan mengaji kepada dia, belajar pada dia, ngaji sampai alim. Kemudian menghormati yang ketiga, apa? Harus sikap sopan dan santun. Itu yang namanya menghormati ulama. Kemudian yang keempat, apa? Menghormati ulama. Dia itu melakukan sesuatu yang diperintahkan, selama yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, menghindari segala tindakan atau perbuatan yang su'ul adab kepada ulama. Itu yang namanya menghormati ulama. Nah, ketika melakukan menghormati semacam itu berarti menghormati Allah. Karena saya bilang bahwa ulama itu adalah penerus daripada Rasul. Sehingga Rasul itu orang yang mendapatkan tugas
untuk menyampaikan apa wahyu Allah, yang punya tugas untuk menyampaikan perintah Allah dan menyampaikan larangan-larangan Allah. Maka berarti kalau menyuruh apa menghormatin yang disuruh, berarti menghormatin yang menyuruh. Contohnya begini, umpama oleh saya Malik diutus pergi ke Wonosobo menemui misalnya Adhikara, itu wakil dari saya. Contohnya, saya tidak menyamakan Allah dengan manusia, cuma digambarkan itu. Berarti kalau menerima Malik dengan hormat, dengan baik, berarti menghormatin siapa? Menghormatin yang nyuruh. Sebaliknya kalau menghina Malik, berarti menghina orang yang nyuruh. Nah, di sini Allah itu mengutus para rusul. Setelah Rasul sudah tidak diutus lagi, sudah berakhir dengan Nabi Muhammad, sudah 14 abad yang lalu, maka ada penerusnya yang namanya ulama. Ulama warasatul anbiya. Nah, berarti kalau menghormati ulama itu berarti menghormatin Allah, karena Allah mengutus Rasul. Rasul itu sudah tidak ada lagi, berakhir dengan Nabi Muhammad, maka sesudahnya adalah ulama. Itu yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, katanya Al-Maliki. Kemudian yang kedua, wa man tahawana bil alimi fa inna madzalika istighfafun lillahi wa rasulihi. Barang siapa yang merendahkan orang yang alim, berarti dia merendahkan Allah dan Rasulnya. Ya. Sebaliknya, orang yang merendahkan orang alim berarti merendahkan Allah dan Rasulnya. Kenapa merendahkan Allah? Karena orang alim itu adalah meneruskan tugas Nabi. Sedangkan Nabi itu adalah utusan Allah. Berarti kalau dia merendahkan orang yang pengganti utusan Allah, berarti merendahkan Allah. Kalau merendahkan Allah apa? Akan mendapatkan azab. Kenapa disebut itu juga merendahkan utusan Allah? Iya, karena ulama itu penerus dari tugas-tugas Nabi Muhammad sebagai pewaris. Walaupun para ulama tidak mendapatkan wahyu langsung, tapi membaca wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, baik berupa Al-Quran atau berupa hadis. Nah, orang bertanya, apakah hadis itu juga apa itu firman, apa wahyu dari Allah? Ya. Cuman kalau hadis Nabawi, maka dia itu isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Nah, maka karena itu, kalau orang yang memuliakan ulama berarti memuliakan Allah, orang yang merendahkan ulama berarti dia merendahkan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Inilah yang kita baca pada malam ini, semoga bermanfaat. Kesimpulannya bahwa hendaknya kita ini rajin-rajin untuk belajar ilmu agama, mendatangi majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu itu adalah tempat yang sangat mulia, sehingga Allah akan memberikan pahala lebih besar daripada sholat 1000 rakaat, lebih besar daripada takziah 1000 orang meninggal, dan lebih besar daripada pahalanya mengunjungi orang sakit. Nah, orang yang mencari ilmu dengan terus ikhlas, lalu dia ngaji pada ulama dengan penuh hormat, dan dia kalau terlanjur berbuat dosa dia itu berhenti, maka dia nanti akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan yang paling terakhir, bahwa orang yang menghormati ulama berarti menghormati Allah dan Rasulnya. Sebaliknya yang merendahkan ulama berarti merendahkan Allah dan Rasulnya. Ini ya kita sampaikan pada malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.